Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassana an natakhalaqa bi sifatil amanah wa nahana an su'il khuluqi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallah wa shadaqa Rasul. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah, sesepuh tokoh masyarakat, kita semua yang hadir malam hari ini insyaallah selalu dalam berkah dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah umur kita Allah sampaikan pada tahun baru 1445 Hijriah, yang mungkin pada tahun kemarin ada yang masih sama-sama dengan kita, tapi ketika masuk tahun baru enggak bersama kita lagi. Maka tadi saya baru dapat kabar, kaget bener saya. Guru kita Ustaz Haji muncul. Hadirin jamaah sekalian, kalau orang baik, orang baik meninggal dunia, maka orang-orang di sekitarnya, keluarganya, sahabatnya, itu ada rasa sedih. Bukan sedih karena apa-apa, sedih karena kehilangan sosok gitu. Sedih karena kehilangan orang yang mungkin jasanya, ilmunya, atau hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Jadi merasa kehilangan. Tapi orang yang soleh, orang yang baik, boleh jadi kita sedih, tapi orang yang meninggal itu merasakan senang yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa. Sebab dikatakan al-mautu rohatun lil mu'min. Mati itu bagi orang beriman, orang soleh, itu istirahat dari segala macam kepenatan dunia. Orang masih hidup, kita kan masih ada kewajiban sholat, wajib nuntut ilmu. Kita nuntut ilmu dikatakan dari mulai di bedong sampai di bedong lagi nanti. Begitu udah meninggal dunia, habis nuntut ilmu. Tapi orang yang sudah meninggal dunia, istirahat. Ini orang yang soleh, orang yang soleh, orang yang baik. Mungkin orang di sekitarnya sedih, keluarganya nangis, tapi boleh jadi yang meninggal dunia senang luar biasa. Kenapa? Istirahat sudah dari macam-macam kepenatan dunia, capek. Karena kalau kita lihat sholat tarawih capek nggak kira-kira? Menjadi tidak capek, menjadi tidak lelah karena dibarengi dengan iman. Ini kita hadir malam ini ke majelis, sama-sama duduk. Ini kalau nggak dibarengi dengan iman berat ini, benar berat. Kalau nggak dibarengi dengan iman dalam diri kita, dalam dada kita, ini berat. Ya, boleh jadi enakan di rumah. Kalau mau main enak-enakan, enakan di rumah, selonjoran, nyetel TV, sambil ngeliatin TV, sambil makan singkong rebus, kopi Samsu, enak banget. Berat, ya. Tambah lagi misalnya tahu-tahu pas mau keluar rumah gerimis, makin jadi berat banget. Tapi lantaran ada iman dalam diri kita, jadi enteng. Cuman selama kita berangkat itu setan godain hati kita tuh luar biasa. Yuwaswisu fi sudurin nas, godain hati kita. Udah pulang aja lagi, ntar gede nih hujannya gitu. Kita udah di masjid aja nggak bisa pulang, hujan gede. Macem-macem tuh godaan setan. Iman makin lama makin kencang. Nyampe di masjid kita ngaji, nambah iman kita gara-gara kita ngaji. Naik iman kita, kecas lagi iman kita.
Tapi kalau dipikir ya capek kita. Apalagi besok udah masuk bulan Maulid nih. Bis ngaji di sini, ntar ada Maulid lagi bisa. Terus lagi Maulid, capek nggak? Capek. Maka orang yang meninggal dunia, orang soleh yang meninggal dunia, begitu meninggal dunia, Allah wafatkan, istirahat dah dia, udah nggak capek lagi. Mungkin karena sakit meninggalnya, udah nggak ngerasain sakit lagi, udah tenang. Maka pantas kata Nabi Muhammad SAW, kafa bil mauti wa'idha. Itu dengan adanya saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang meninggal dunia, dengan adanya kematian, cukup dong jadi nasihat buat kita semua. Ambil pelajarannya. Jangan malah kita ada orang meninggal dunia nungguin berkatnya. Asiknya ada yang meninggal nih, ntar mau tahlilan dapat berkat. Jangan. Nungguin pidiahnya, jangan. Ambil pelajarannya. Apa pelajarannya? Seolah-olah jenazah itu ngomong kepada kita semua. Kalau kita hadir ke sholat jenazahnya, seakan-akan jenazah itu ngomong sama kita, wahai orang-orang, saudara-saudara, teman-teman saya, hari ini kalian nyolatin saya, besok bisa jadi kalian yang disolatin. Bayangin tuh. Hari ini kalian ngikut gotong saya, maka bisa jadi besok kalian yang digotong. Sebab kenapa? Saya juga kagak tahu kalau kemarin, ya, kalau hari ini bakal mati. Kemarin saya nggak ngeduga kalau hari ini bakal mati, bakal disolatin. Pun kita semua sama, malam ini kita nggak tahu besok bakal disolatin apa kagak. Ambil pelajarannya. Almarhum Ustadz Encu, beliau kan nggak nyangka tuh. Mungkin pada hari Jumatnya masih ya sholat bareng-bareng. Nggak ngomong ke temennya, besok saya bakal meninggal. Nggak ngomong, nggak tahu. Tahu-taunya Allah panggil. Pun hari ini kita lagi duduk, kita nggak tahu nih, ya. Entar malam atau besok pagi, lusa, minggu depan, tahun depan kita nggak tahu. Ya Allah, masih ada umur apa kagak kita? Ngomong dalam hati kita, ya Allah, Ustaz Encu udah meninggal dunia. Maka hadirin jamaah sekalian, kita ini dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 itu cuma nungguin waktu sholat doang. Cuma nungguin waktu sholat, begitu waktu habis tinggal nunggu disolatin begitu. Kita dari jam berapa tadi? Dari jam 6 lah. Ya, sampai nanti jam 7 lewat itu cuma nungguin antara maghrib ke isya doang udah. Maka hadirin jamaah sekalian, pantas ya. Ada satu tingkat di atas keikhlasan ketika kita beribadah kepada Allah. Itu ada yang namanya mahabbah, ar-ridha. Orang kalau udah ridha udah pasti ikhlas. Ridha itu mahabbah, ada kecintaan. Orang kalau cinta bawaannya rindu aja. Sekarang tanya diri kita, sampai tingkat cinta nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kita ambil pelajaran dari kematian. Ada cinta nggak dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Atau jangan pura-pura cinta. Bedakan antara cinta dengan pura-pura cinta. Sekarang antara sholat yang satu ke sholat yang lain, ini hidup kita nungguin sholat doang. Akhirnya ujungnya disolatin gitu. Antara sholat maghrib ke sholat isya, isya ke subuh, rada lamaan dikit. Sekarang antara sholat tersebut, sholat itu kan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sarana media kita bermunajat, komunikasi langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu seolah-olah kita lagi ngobrol sama Allah. Maka ketika ada masalah apapun, tuangkan dalam sholat kita. Ngomong tuh, curhat sama Allah. Itu media komunikasi kita. Maka orang-orang yang cinta, ridha, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kangen kapan saya akan berkomunikasi kepada Allah. Nungguin waktu sholat. Bukan pas datang waktu sholat malah udah johor lagi aja ya. Bukan begitu. Ada nggak yang begitu kira-kira? Cepet amat ya gitu. Baru banget johor udah asar. Bukan ungkapan yang keluar seperti itu, bukan. Tapi kapan nih sholat nih? Nungguin dia. Sebab kenapa? Kangen. Orang cinta kan kangen. Kangen kapan saya bisa ngobrol lagi nih, ngomong sama Allah gitu. Bercakap-cakap sama Allah. Orang-orang yang soleh di alam kuburnya udah tenang. Ngapain? Tinggal nikmatin hasil manen doang. Apalagi ditambah orang yang soleh, punya anak-anak yang soleh dan soleha, luar biasa. Punya keluarga yang soleh dan soleha, keluarganya doain dia, anak-anaknya doain, luar biasa. Pahala dari dirinya sendiri udah banyak, ditambah kiriman dari keluarganya. Itu jadi pelajaran buat kita. Nanti kita bagaimana ya? Gitu. Coba balikin ke diri kita. Kita udah seperti apa? Udah sesiap apa kita? Yang namanya mati kan siap kagak siap, mau kagak mau. Nggak bisa kita mundurin, nggak bisa kita majuin. Kalau emang waktunya datang, udah. Kita cuma bisa doa doang. Allahumma tawwil umrana.
Ya Allah panjangin umur saya. Minta doa sama Allah, ya Allah panjangin umur saya. Panjangin umur saya dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Tapi urusan umur kita tetap Allah yang punya kuasa. Hidup kita cuma nungguin sholat yang satu ke sholat yang lainnya, yang ujungnya nanti bakal di sholat. Gimana kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang mau kita pertanggungjawabkan? Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Yang pertama itu orang ketika nanti di yaumil qiyamah, ini kakinya nih nggak bisa melangkah kemana-mana, kekunci sebelum dia bisa mempertanggungjawabkan beberapa hal. Pertama, an umrihi fima afnah, umurnya dihabiskan untuk apa kira-kira? Ini umur kita buat apa? Buat ngapain aja kita? Allah ngasih kita umur misalnya sampai 50 tahun, 60 tahun, yang dipakai buat ibadah berapa tahun? Ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Usia dikasih 50 tahun, 20 tahun kita nggak ibadah, yang dipakai ibadah 30 tahun. Yakin 30 tahun seluruh ibadah kita Allah terima? Ayo deh. Kita pakai buat ibadah 30 tahun nih. Seandainya dikasih 50 tahun, 30 tahun kita udah mulai ibadah, tapi yakin ibadah kita Allah terima? Sementara syarat diterimanya ibadah luar biasa, bukan kita ngeluarin duit 100.000 masukin langsung ada pahalanya. Kita sholat ambil air wudhu, kita sholat ya, langsung ada pahalanya. Enggak. Pernah saya jelaskan, buat sholat aja diterima sahnya aja, buat sahnya aja luar biasa ribet. Makanya kita kudu belajar, bukan cuma sahnya doang, pahalanya ada apa kagak? Sebab banyak orang yang sholatnya sah tapi pahalanya kagak. Dari mulai kita udah ibadah rajin sampai gini hari, berapa sholat kita yang yakin nih ada pahalanya? Berapa sholat kita yang yakin kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan seperti yang dikatakan hadis, ketika kita nanti minta pahala kita, ya Allah pahala saya mana? Pahala saya mana? Pahala saya mana? Kata Allah ada pahalanya, cuman dilecekin sama Allah, dilemparin ke muka kita. Dulu kan ente ibadah, sodako, sholat karena si anu, maka gidah minta pahala sama si anu, bukan karena saya. 30 tahun kita ibadah, berapa tahun yang kita yakin Allah terima ibadah kita? Masih petatang peteteng aja ada di dunia, sama sholat masih pora-pora. Kalau ternyata besok umur kita habis, udah ngabisin kita, mau bagaimana lagi? Nggak bisa balik. Ini dalam pelajaran yang lalu-lalu sudah kita bahas. Kalau gagal di dunia masih bisa ngulang kita, ya. Kita mau ke Lenteng Agung, ada angkot yang lewat sana, kita kelewatan, ya Allah, angkotnya udah lewat, masih ada angkot lain yang nanti lewat. Seorang anak sekolahan kagak lulus sekolah bisa ngulang tahun depan. Kalau gagalnya di dunia, tapi kalau gagalnya udah di akhirat mau kemana kita? Begitu nanti ketika dihisab, digurakin di sebelah tangan kiri kitab kita nanti, mau bagaimana udah bisa nawar lagi tuh. Awara al-dhahri, atau digurakin dari pundak kita nih belakang. Maka dalam kitab Duratun Nasihin dikatakan, itu nanti ketika dibangkitkan dari kuburan kita masing-masing, nanti malaikat Israfil niup sangkakala, ya, manusia bangkit itu. Ketika bangkit nanti yang paling rendah derajatnya, yang paling rendah Allah rendahkan serendah-rendahnya. Itu ada orang-orang nanti yang dikumpulkan, begitu dibangkitkan dikumpulkan sama turu-turu mereka tuh, yuhsyaru min kuburihim, dikumpulkan daripada kuburan-kuburan mereka, turu-turu mereka tuh, kelompok mereka, wujuhum kal khanaziri, mukanya Allah serupakan seperti seekor babi gitu. Maksudnya apa? Allah sangat hinakan orang tersebut. Siapa? Kata Allah, alladzina yatahawanuna fi sholatihim, itu orang-orang yang main-main ketika sholatnya. Amal sholat nyepelein tuh gitu. Amal sholat nyepelein. Coba kita lihat diri kita dah, ya, termasuk saya pribadi. Gimana sholat kita? Kan jangan masalah sholat jangan dibikin bercandaan. Walaupun sama temen gitu bercanda-bercanda, ngomongnya sembarangan masalah sholat. Diajakin sholat, udah azan loh, ayo ke masjid ya. Udah pernah gua, gitu. Ada yang begitu. Besok juga masih ada. Ada yang bercanda begitu. Sholat nggak bisa dimain-mainin, ya, nggak bisa dibercandain. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Yang nunjukin satu kebaikan maka dia dapat kebaikan yang serupa. Kita cuma bisa ngajak doang. Ada teman kita ajakin ayo.
Kita ngajakin teman kita yang tadinya nggak mau sholat, dia jadi ikut sholat bareng kita. Pahalanya kita dapat tuh. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dapat pahalanya. Tapi kalau dia nggak mau, nolak, ya, maka urusan masing-masing nanti. Nah, disitulah ketika kita meninggal dunia, kita mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan kita masing-masing, sendiri-sendiri. Lihat diri kita. Jangan-jangan. Ini beberapa kali saya ungkapkan. Satu syair daripada Imam Syafi'i, kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa akfanuhu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Ini saya kalau baca syair ini merinding saya. Berapa banyak orang-orang, manusia kita tuh yang pagi, sore, malam tertawa terbahak-bahak, lupa mikirin mati, lupa kalau kita pasti ada waktunya. Wa akfanuhu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Sementara ternyata ketika dia sedang tertawa terbahak-bahak, lupain akhirat, dunia dong yang dikerjain. Lupa. Akfanuhu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Ternyata kain kafannya lagi ditenun. Tinggal nungguin jadi doang. Tiap-tiap dari kita nih, ya, tiap-tiap dari kita itu udah ada namanya di kain kafan tuh. Saya dijahitnya di mana tuh kain kafan? Udah ada namanya, Hasan Saladin. Udah ada namanya. Lagi ditenun sama si A. Tinggal nungguin rapinya doang, dibawa ke pasar Pondok Labu. Nanti yang beli saudara saya, orang tua saya yang beli. Tinggal nungguin itu doang. Jangan-jangan malam ini udah rapi ditenun nih, udah selesai. Atau jangan-jangan malam ini udah nyampe pasar. Atau jangan-jangan malam ini udah nyampe di rumah Amil, jangan-jangan. Begitu nyampe, udah habis waktu kita. Kita masih tertawa terbahak-bahak, masih lupa. Ada datang waktu azan malah pora-pora, urusan dunia apa? Main HP. Boleh main HP, boleh. Udah azan masih main HP aja deh. Ketawa, waduh masih seru banget nih, begitu. Masih nonton YouTube nih. Lupa, nggak taunya begitu azan isya rapi, dia masih asik main handphone. Allah cabut nyawanya, belum sholat isya, bagaimana coba? Maka sering saya katakan, ibadah fardu kita, terutama sholat kita, boleh kita ulur waktunya. Boleh kita ulur waktunya dengan perkara-perkara yang memang fardu juga. Orang tua sakit di rumah misalnya. Kita punya orang tua sudah sepuh, sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Mau makan malam minta disendokin dulu, minta ditunggu. Ya Allah, ini udah azan, belum mau ke masjid ini. Orang tua kita minta disendokin, ditungguin makannya. Tungguin orang tuanya. Ya. Tapi kalau emang cuma masalah sekedar nonton TV, main HP, dengar waktu azan, pora-pora aja, ini yang ditakutkan. Wa akfanu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Ketika dia asyik sedang menikmati dunia, kan kafannya udah rapi ditenun. Entah kalau misalnya ditanya yaumul mahsyar, ketika dihisab ditanya, "Ente kemarin kenapa enggak sholat? Isya tanggal 18 Juli kenapa enggak sholat kemarin? Keburu mati kenapa?" Ya Allah, lagi main HP ya Allah. Begitu mau jawaban kita. Ya Allah, saya lagi ngurusin orang tua, lagi ngurusin orang tua saya. Habisnya kalau bukan saya siapa lagi ya Allah? Tapi kalau misalnya kita jawaban kita, ya lagi main HP, lagi nonton TV, ini seru bener nungguin iklan, mati saya. Ayo, bagaimana coba? Ambil pelajaran ketika ada orang yang meninggal dunia. Jangan cuma sekedar kita sedih, tapi ambil pelajarannya. Ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, ya, maka kalau bisa bukan cuma hanya nyolatin, ikut ke kuburan. Lihatin proses pemakaman. Bayangkan di situ, ya Allah, kalau saya yang dimasukin ke dalam lubang itu sendirian kita, dingin, gelap, duduk kagak bisa, apalagi diri. Keluarganya menangis. Tapi begitu udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, ya bisa hilang begitu aja, udah bisa dilupain. Engkong kita, kakek kita, orang yang kita cintai 2 tahun lalu meninggal. Mungkin hari ini kita udah biasa-biasa aja. Tapi yang di dalam kubur itu, ya Allah, ngeliatin anaknya begini. Kita bayangkan diri kita masuk ke dalam liang lahat. Begitu kita buka mata nanti tahu-tahu panas luar biasa, menjadi hufrah min hufarin niran. Semprong dari api neraka itu belum nerakanya, baru semprongnya doang. Kalau ada orang-orang yang masih cuek-cuek juga, ya, maka saya bilang ini ngaji begini, ini ngecas iman kita nih. Ya, kita sebetulnya udah tahu, ya. Cuman kita ngaji jadi ngecas iman kita.
Maka orang-orang mungkin yang masih jawabannya satu, belum pernah ngerasain mati. Seandainya orang yang meninggal dunia Allah izinkan bisa nongol lagi, ngasih testimoni begitu, ya Allah udah nggak enak banget dah di kuburan digebukin, kita nggak bakalan ada yang maksiat kita. Maka ayo, begitu ada yang meninggal dunia, ambil pelajarannya. Ya paling kagak kita bayangin seolah-olah itu diri kita bagaimana. Kalau kita ada yang di posisi itu, dimasukkan, dikubur, diinjek-injek, kan orang biar kata pangkatnya presiden juga kalau mati mah kuburannya diinjek, kiai diinjek, Habib diinjek, tetap aja diinjek. Mau semulia apapun di dunianya, begitu mati diinjek. Maka koreksi diri kita semuanya. Ayo kita benerin ibadah kita. Maka pantas di sini Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang kita baca, wa qala ta'ala fil mu'minin wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin. Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat sebagai pembeda dan penerang juga pengingat bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin bertakwa. Nah, sekarang kita lihat, kita termasuk kriteria mukmin yang bertakwa atau enggak? Atau cuman sekedar beriman cuman di lisan doang kita? Agamanya apa? Islam. Percaya enggak sama Allah? Percaya. Sama Nabi Muhammad? Percaya. Sama Quran? Percaya. Lisan yang ngomong. Maka enggak cukup ikrar bil lisan. Nggak cukup diikrarkan dengan lisan, nggak cukup diucapkan dengan lisan. Ada tasdiqul bil qalbi dan af'al bil arkan, dengan perbuatan. Siapa itu orang yang muttaqin? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati musyfiqun. Orang muttaqin itu adalah orang-orang yang dia khasyah, takut kepada Tuhannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil ghaibi, walaupun ia enggak ngelihat Tuhannya. Ada orang-orang di luar sana yang dia masa Tuhan kagak kelihatan, enggak percaya jadinya. Maka orang yang muttaqin itu dia beriman, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya, kepada Tuhan kita, walaupun kita nggak pernah ngelihat dan nggak bisa ngelihat. Wa hum minas saati musyfiqun, dan dia juga takut akan hari kiamat nanti. Jangan takutnya cuma di lisan doang. Pada pertemuan yang lalu kita bahas ada khauf, ada khasyah, ada takut dengan penghormatan, ada cuma sekedar takut doang. Kalau sama macan takut, sama Allah pun kita takut. Apa sama takutnya? Nah, kalau kepada Allah khasyah, ada yang namanya selain takut ada pengagungan kita kepada Allah. Apa bukti pengagungan kita kepada Allah? Mendekatkan diri kepada Allah. Takut cuman mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau mau macan takut, justru kita jauhin itu macan. Nah sekarang tapi bukan cuma di lisan kita doang takutnya. Takut nggak sama Allah? Takut nggak neraka? Takut nggak masuk neraka? Takut nggak nanti ketemu kiamat? Takut. Cuman sholat kagak. Nggak bisa, itu nggak dikatakan beriman. Ya, nggak dikatakan beriman. Maka yang namanya cabang keimanan itu ada banyak. Ya, cabang keimanan itu ada banyak. Tidak menghormati tamu, kan kita sering dengar tuh. Ya, nggak menghormati tamu. Kalau ada tetangga yang kelaparan kita pora-poranya dikatakan tidak beriman. Itu cabang-cabang keimanan. Nah, yang paling utama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka saya heran kok ada orang nih artis di Indonesia malah nantangin, nggak apa-apa saya masuk neraka. Ada yang begitu, perempuan, nggak takut dia, malah nantangin. Katanya di neraka ntar ketemu sama teman-teman saya, tuh begitu. Kesundut rokok aja panasnya, naudzubillah, kesundut rokok. Ya, kita lagi ngerokok nih, ya, lagi ngerokok, kepercikan apinya kena paha kita, sampai bebekos, sampai kita begini. Ya, orang sarung aja pada bolong, ya, baju koko pada bolong, nembus ke paha kita, lompat kita, neraka ditantangin. Maka nanti di sini ada Allah menggambarkan musuh-musuhnya. Nanti di sini dikatakan apa? Digambarkan oleh Allah bagaimana musuh-musuh Allah itu dan azabnya nanti bagaimana. Nah, sekarang yang beriman dulu nih, ya, orang mukminin yang muttaqin, orang beriman yang bertakwa. Yang pertama adalah takut akan Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya. Pembuktian takutnya apa? Tadi dikatakan kalau kita takut sama Allah, maka kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana dengan cara apa? Taqarrub ilallahnya. Menjalankan perintah Allah dong, menjauhi larangannya.
Allah nyuruh kita sholat, sodakoh, zakat, puasa, semua perintah Allah kita jalanin tuh semampu kita, sebisa kita, bukan semau kita, tapi sebisa kita. Maka kita kerahkan kemampuan kita, bukan semau kita, bukan. Karena yang namanya mau itu urusannya nafsu, lain lagi urusan. Wa qala aidan fihim innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang muttaqin itu adalah mereka yang takut akan Tuhannya dan berhati-hati, punya kehati-hatian. Ketika menjalankan perintah-perintah Allah, ada rasa hati-hati, nggak sembrono. Maka ini pentingnya kita belajar. Kita sholat, Allah perintahkan sholat, maka ketika menjalankan ibadah sholat kita, hati-hati, kita jangan sembrono. Allahu Akbar, main sholat aja gitu, bacaannya sembarangan, terus nggak mau belajar lagi, nggak mau memperbaiki bacaannya, wudunya sembarangan. Kalau memang benar-benar takut kepada Allah, ketika menjalankan perintah Allah ada kehati-hatian. Apa? Ya Allah, jangan-jangan nanti nggak diterima nih. Maka dia berhati-hati. Gimana supaya diterima? Cari caranya. Belajar. Wudu kita, ketika kita wudu, ya, yang fardu, yang rukun pertama kali, ya, sehabis niat, ya, berbarengan dengan niat, itu muka wajah kita. Ini kehati-hatian sholat kita. Karena sholatnya nggak sah kalau wudunya nggak sah. Wudu ketika basuh muka kita, mencuci muka kita bagaimana? Yang dicuci apa? Segala yang nampak. Kalau yang nggak kelihatan, nggak perlu. Apa dikatakan dalam fikih? Min manabiti syari ila muntahal dzaqani. Dari pertama kali ujung rambut kita nih numbuk, nih, sampai muntahal dzaqan, sampai sini. Ini harus kebasuh semua nih. Lebarnya itu panjangnya, tingginya. Lebarnya minal udhuni ilal udhuni, dari sini nih, anak kuping kita sampai anak kuping yang satu lagi. Ini kudu kebasuh. Kalau ditarik begitu, ketika kita wudhu kebasuh semua nggak tuh, kena air semua nggak kira-kira? Terus begitu kita anuin mata kita, masuk nggak nih ke sini-sini ke mata kita nih? Jangan-jangan ketika kita basuh muka, bagian sini mata kita nggak kena nih, ya, dalam nih nggak kena. Bisa nggak sah wudhu kita? Detail nggak kita? Jangan-jangan kita cuma cepak-cepak doang, pengen buru-buru. Ada bola nih, wudunya buru-buru, sholatnya buru-buru, nggak ada kehati-hatian dalam sholat kita. Maka yang paling selamat udah sholat jamaah, udah selamat. Sholat jamaah udah selamat. Seandainya ada yang kagak sempurna, ketika kita berjamaah, semuanya diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau sholat jamaah. Ini pernah saya gambarkan. Ibaratnya orang sholat jamaah dengan yang di rumah, kayak kita beli jeruk di pasar induk sama di toko buah. Kalau kita beli jeruk di toko buah, kita pilih atu-atu. Yang mencret kagak kita ambil, yang busuk nggak kita ambil. Ambil yang bagus-bagus doang di plastik. Udah dapat sekilo bawa pulang. Di rumah bagus semua. Itu ibaratnya orang yang sholatnya di rumah. Malaikat ngeliat nih. Ah, ini busuk nih, nggak diambil malaikat, orang di rumah sholatnya sendirian, busuk nih, ini bagus nih ambil. Tapi kalau sholatnya jamaah kita bareng-bareng, apa bacaan kita kurang bagus gitu ya, ada yang gerakan kita kurang sempurna. Tapi karena kita berjamaah, kayak kita beli di pasar induk buah jeruk, beli di pasar induk nggak bisa dipilihin, belinya satu keranjang, begitu dibawa pulang ke rumah, yang busuk ada, tuh, yang kintut ada, yang belum mateng juga ada. Tapi semuanya keangkut. Nah, sholat jamaah kita juga begitu. Aduh, bacaan saya belum bagus banget nih. Jamaah udah. Jangan di rumah, jangan. Jamaah. Ya, saya gerakannya masih belum sempurna. Jamaah udah di masjid. Ya, bareng-bareng. Itu khasyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Ada kehati-hatian di dalamnya. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang muttaqin yang beriman itu terhadap tanda-tanda kebesaran Allah dia beriman. Enggak dikit-dikit lagian sih enggak begitu, enggak. Karangan sih enggak kayak begitu. Emang sudah ketetapan Allah, ini semua tanda dari Allah Subhanahu. Ada kejadian alam, ini memang Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Semuanya ini ngelihat sesuatu yang indah, subhanallah. Tafakur dia. Ini kalau bukan Allah yang nyiptain enggak bisa. Tubuh kita aja hadirin jamaah sekalian. Ya, ini hebatnya. Rumah kita dipasangin alarm, kalau kemalingan alarm bunyi gitu. Motor kita pasangin alarm, ada orang ngontek-ngontek, bunyi dia gitu. Itu nyontoh dari siapa? Nyontoh dari tubuh kita, Allah nyiptain.
Kita perut kita lambung sakit nih, tahu-tahu panas dingin, itu alarm itu. Keluar keringetan, itu alarm tuh. Ya Allah, ini ngapa keringetan ya, gobios badan saya nih. Bisa jadi kita lambung, kan gitu. Oh berarti saya sakit nih kalau gini. Semuanya Allah yang kita tanda dari Allah SWT. Betapa besarnya Allah SWT. Kita nggak ada apa-apanya, kecil, kita tuh kecil. Maka ketika kita salat mengumandangkan takbir Allahu Akbar, ketika kita takbir Allah yang paling besar, kita nggak ada apa-apanya. Orang kita dikasih puyeng dikit aja udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kita puyeng dikit aja nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah puyeng. Allah yang paling besar. Semuanya, ya, ini maha besar Allah. Kita mengkecilkan diri kita. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan terhadap Tuhannya mereka tidak menyekutukannya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan terhadap pemberian yang mereka telah berikan atau bersedekah, qulubuhum wajilah, hatinya merasakan takut ya ketika memberikan, annahum ila rabbihim raji'un, dan bahwasannya segala sesuatu itu akan kembali kepada Tuhannya. Nah, hadirin jamaah sekalian, ya, dengan adanya guru kita, saudara kita yang meninggal dunia, ayo kita ambil pelajarannya. Kita koreksi diri kita masing-masing. Seandainya itu kejadian terjadi kepada diri kita, seandainya kematian itu terjadi kepada diri kita, maka apa yang sudah kita persiapkan, bekal apa yang kita mau bawa nanti ke dalam kuburan kita, yang akan kita ucapkan di hadapan Allah, pertanggungjawaban apa nanti ya, ibadah kita, bagaimana kita sudah mendidik keluarga kita. Jangan-jangan anak-anak kita, istri kita lalai disebabkan karena kita nggak pernah ngajarin anak istri kita. Nanti semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang dalam taat ibadah kepadanya. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang soleh dan soleha, anak keturunan kita semuanya min ahlil Quran. Dan juga kita minta kepada Allah tetapkan iman dan Islam dalam diri dan hati kita. Semoga kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtanahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsin 'anhu ya rabbal alamin. Allahumma tawwil 'umrana fi ta'atika wa rasulika. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.